kepada seluruh pemirsa Kompas TV dengan salah seorang massa yang hari ini turun untuk membela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Fedriska, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Reza dan juga saudara. Tentu yang menjadi perhatian dari masa aksi yang melakukan aksi di depan gedung Kedutaan Besar Amerika pada saat ini adalah untuk Amerika ini menghentikan dukungannya terhadap Israel dengan politik internasional. Kemudian terkait veto di PBB ini untuk berpihaklah kepada Palestina juga menghentikan gempuran senjata dilakukan oleh Israel kepada Palestina dengan salah seorang Indonesia bela Baitul Maqdis dengan Bapak aksi ini kita bahkan tren begitu ya juga yang tidak tahu sebetulnya yang kemudian ingin aksi. Terima kasih. Tahu bahwa di situ dari Gaza semua berkumpul di situ. Sekitar mayoritasnya dan itu Israel bombardir pilih ya anak-anak orang tua terbakar dan itu bukan dunia pun. Maka pada kesempatan ini ya mungkin hari kami mengajak umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia untuk hadir dalam aksi kali ini ya untuk menyuarakan suara kita umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia, khususnya bahwasanya kita selalu berdiri bersama bangsa Palestina untuk kemerdekaan mereka dan khususnya pada saat-saat ini bahwasanya semua mata harus tertuju ke Rafah karena sekarang sedang terjadi pembantaian kemanusiaan di situ. Artinya yang menjadi perhatian adalah Rafah sebagai kamp pengungsian ini pun menjadi sasaran begitu ya Pak ya. Lalu terkait dengan aksi hari ini dilaksanakan di depan gedung Kedutaan Amerika Serikat. Sebetulnya apa sih Pak yang menjadi tuntutan dari masa aksi? Sebetulnya apa yang ingin disampaikan kepada Amerika? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Amerika Serikat adalah pendukung utama Israel. Dan Amerika memberikan lampu hijau untuk Israel melakukan apapun di Gaza dan terutama sekarang di Rafah. Memberikan lampu hijau untuk melakukan pembantaian. Maka kita menuntut pemerintah Amerika Serikat ya, dan juga pemerintah di Eropa untuk menghentikan dukungannya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza, khususnya di Rafah. Karena itu melawan kemanusiaan, melawan humanity, bahkan seluruh dunia marah. Maka tentu kita, rakyat Indonesia juga ingin menghimbau kepada pemerintah untuk memainkan perannya sebagai negara besar, negara Islam dengan Muslim terbesar di dunia, agar dengan segala upayanya tentu kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita sangat bersyukur dan berterima kasih, tetapi pemerintah juga harus terus memperlihatkan dan dukungannya yang kuat terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza, khususnya di Rafah pada saat ini. Artinya ini bukan soal agama tapi soal kemanusiaan ya Pak ya. Pak, lalu kalau misalkan tadi saya pantau kan ini juga kan mayoritas ini dari masa aksi ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Kemudian apa yang membuat berbeda aksi ini dari aksi-aksi sebelumnya? Karena kan kita tahu bahwa aksi bela Palestina ini sudah sering. Setiap kali ada gempuran senjata ke Palestina, kemudian masyarakat Indonesia menaruh perhatian. Apa yang beda Pak dari aksi pada hari ini? Ya, sebenarnya aksi pada saat hari ini lebih terkhusus untuk apa yang terjadi di Rafah ya. Bahwasanya tagar yang sudah mendunia, all eyes on Rafah. Ya, ini menjadi concern dan perhatian kita semua bahwa karena di situ kebanyakannya adalah anak-anak dan perempuan. Dan ini juga yang menjadi suara para peserta aksi pada hari ini. Banyak ibu-ibu dan anak-anak menunjukkan dukungannya terhadap saudara-saudara kita di Rafah khususnya pada saat ini yang mengalami pembantaian kemanusiaan sebenarnya yang harus menjadi perhatian kita semua dan bukan hanya umat Islam ya. Sebagaimana yang kita ketahui seluruh dunia pada saat ini, bahkan di Amerika dan di Eropa saat ini menunjukkan kemarahannya atas apa yang dilakukan oleh Israel khususnya di Rafah. Terima kasih banyak Pak Iswadi atas waktunya. Nah, Saudara Reza,
tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya ini bukan soal agama, tapi ini adalah soal kemanusiaan. Bagaimana kemudian tidak hanya Indonesia, namun seluruh dunia juga menatap Rafah saat ini. Bagaimana kemudian kamp pengungsian yang seharusnya menjadi tempat paling aman ketika terjadi peperangan begitu ya, kemudian digempur dan dijadikan sasaran ketika melakukan peperangan. Inilah yang kemudian membuat masyarakat Indonesia khususnya dan juga masyarakat dunia marah. Bagaimana kemudian anak-anak menjadi korban, perempuan menjadi korban, dan kemudian karena itulah berkaca dari sana pada hari ini mayoritas dari masa aksi pada hari ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Reza. Terima kasih Fedriska Ananda melaporkan langsung dari depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Gambir, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, Rizka.